Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan hari ini, kita akan melaksanakan praktek coaching dengan secara triad yang terdiri dari 3 siklus. Dan tahapan ini untuk mengembangkan kemampuan guru dalam supervisi akademik dengan praktek coaching dengan tahapan alur tirta. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Saiful Amiruddin. Dan saya Supriyanto. Dan saya Wahidin. Baik, selanjutnya selamat menonton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Supri hari ini ya? Alhamdulillah baik. Pak Wahidin bagaimana? Alhamdulillah baik ya. Baik Pak Supri, nanti Pak Supri kali ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Betul. Ya. Sebelum Pak Supri melakukan kegiatan coaching, nanti saya di sini berperan sebagai observer atau supervisor. Sebagai awalan, nanti saya selaku observer akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini, Pak Supri. Pada coaching kita kali ini, nanti coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian nanti saya akan mengamati bagaimana nanti Pak Supri memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana nanti coachee menanggapi dan merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach-nya. Nah, nanti kegiatannya jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Supri, kompetensi apa yang akan nanti Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik, untuk kegiatan coaching yang akan saya laksanakan, ada beberapa kompetensi dalam coaching. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, ya. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut tadi, kompetensi mana yang nanti ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin diamati pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Seperti itu, Pak. Oh iya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak Supri? Ya, jadi dalam kegiatan coaching nanti, indikator keberhasilannya apabila coach nanti bisa menemukan sendiri, bisa menggali sendiri ya, kesimpulan atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Oh ya, demikian Pak Supri kegiatan pra-observasi kali ini. Untuk selanjutnya silakan Pak Supri melakukan
coaching dengan Coach. Monggo. Ya, baik. Terima kasih. Unmute, Pak. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam, Pak Saiful. Silakan duduk. Oke, terima kasih Pak. Ya, bagaimana Pak kabarnya Pak Pri, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Saiful. Pak Saiful bagaimana? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ya, alhamdulillah. Ada yang bisa dibantu, Pak Saiful? Iya Pak. Baik, maksud dan tujuan saya ngadep ke Bapak itu tiada lain adalah saya pengen sharing ya Pak. Boleh ya Pak sharing? Oh, boleh sekali. Silakan, Pak Saiful. Iya Pak, ini terkait dengan sekolah kita Pak. Jadi karena saya adalah bagian dari tim kesiswaan Pak, jadi saya mengamati beberapa hal di sekolahan kita terkait dengan ketertiban Pak. Terus kemudian jadi saya mengamati, kemudian saya lihat Pak dari beberapa minggu yang lalu ya dalam kurun waktu itu 3 minggu itu saya lihat banyak peserta didik yang terlambat hadir Pak. Jadi ketika harusnya kita masuk jam 7 tapi anak-anak kita itu belum hadir Pak. Kadang jam 7.15, jam 7.20 itu baru datang ke sekolah. Begitu Pak. Oh ya, jadi intinya banyak anak yang terlambat seperti itu ya, Pak. Betul-betul Pak, seperti itu. Jadi maksud tujuan Bapak ke sini ingin mendiskusikan masalah itu untuk mencarikan jalan keluarnya. Tepat sekali Pak, betul sekali. Oh iya, baik kalau begitu, kalau boleh tahu, apakah Pak Saiful sudah mencari tahu dari siswa tersebut yang terlambat? Alasannya apa itu dari siswa yang sudah terlambat? Oh iya Pak, terkait dengan alasan siswa, memang kemarin saya itu bertanya kepada siswa, tapi beberapa sampling juga ya Pak. Jadi dari kurun waktu 2 minggu itu, setelah saya simpulkan, banyak faktor Pak yang menghambat atau yang menyebabkan mereka itu datang ke sekolah tepat waktu. Jadi keterlambatan ini ya dari siswa itu banyak faktor Pak yang menyebabkan itu. Nah, ada beberapa hal ya Pak, jadi bervariasi. Ada yang saya tanyai jawabannya karena kesiangan. Kemudian siswa yang lain jawabannya karena bannya bocor. Jadi tidak ada tempat untuk nembel ban. Kemudian maka dari itu anak itu terlambat. Terus kemudian ada lagi yang tidak ada yang membangunkan Pak. Jadi di rumah itu hanya tinggal dengan mbahnya atau nenek dan kakeknya. Nah kemudian katanya siswa itu tidak dibangunkan. Sedangkan orang tuanya itu sedang bekerja di luar negeri. Jadi nggak di rumah Pak. Mereka ini yang kasus terakhir ini mereka tinggal dengan kakek atau neneknya saja di rumah. Begitu Bapak. Oh iya, baik ternyata tidak hanya 1-2 alasannya ya, banyak sekali alasan dari siswa terlambat. Jadi untuk penanganannya memang harus sesuai dengan permasalahannya ya Pak Saiful. Kira-kira kalau menurut Bapak dari penyebab permasalahan siswa terlambat kan tadi ada beberapa hal. Nah, untuk mengatasi itu, kira-kira menurut Pak Saiful apa ya yang tepat? Baik Pak, ini sebenarnya yang membuat saya bingung Pak. Jadi saya sempat berpikiran beberapa minggu yang lalu, dan ini bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, sebenarnya ini yang membuat saya bingung Pak akhir-akhir ini. Jadi saya bingung apakah nanti ketika saya membuat keputusan itu bisa sesuai dengan harapan kita sekolah dan juga kebaikan anak itu.
Cuma kemarin Pak, saya sempat berpikiran Pak, ini untuk menangani masalah-masalah yang ini, karena kan kita yakin ya Pak dengan problem yang berbeda, juga penanganannya berbeda. Contohnya Pak, ketika anak itu tidak tepat waktu atau datang terlambat karena anak itu bannya bocor, kan otomatis kan kita tidak bisa menyamakan dengan anak yang lain yang kebiasaannya buruk begitu ya Pak. Nah, jadi Betul. kemudian saya sempat berpikir bagaimana kalau kita Pak dari pihak sekolah itu membuat kartu kendali bagi anak-anak yang memiliki kebiasaan buruk ini Pak, yaitu datang terlambat. Oh iya, saya cocok sekali, setuju dengan pendapat dari Pak Saiful. Jadi nanti Pak Saiful akan membuat kartu kendali untuk cek seperti itu ya Pak, dari kehadiran siswa tersebut. Betul Pak. Ini Pak, ini jadi Bapak setuju ya Pak terkait dengan ini ya Pak, Iya, ide saya. setuju, cocok ya. Iya, terus kemudian ini dengan kartu kendali ini harapannya nanti bisa membuat suatu solusi Pak biar anak-anak itu tidak datang terlambat. Oh iya, selain dengan membuat kartu kendali itu, apakah ada solusi lain mungkin yang bisa menguatkan atau siswa itu tambah semangat dalam berangkat sekolah sehingga tidak terlambat seperti itu? Adakah hal-hal lain yang menjadi solusi? Baik Pak. Baik Pak, terkait dengan solusi yang lain, ketika di kartu kendali nanti kan harapannya anak-anak itu ketika datang itu langsung menandatangani kartu kendali tersebut, kemudian nanti kartu kendalinya distorin ke kita atau minta tantangan ke kita. Jadi kita bisa memantau secara langsung bahwa anak itu hadirnya tepat waktu. Kemudian yang lain sepertinya Pak, kalau menurut saya mungkin ya Pak, kita bakalan membutuhkan bantuan dari orang tua siswa, orang tua atau wali Pak. Jadi kartu kendali ini tidak hanya diketahui oleh anak, tapi juga orang tua Pak. Jadi biar kita ada secara komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua bahwasanya anak-anak ini perlu yang namanya dukungan agar anak-anak ini bisa merubah kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan yang positif atau disiplin positif, yaitu hadir dengan tepat waktu. Jadi nanti orang tua bisa membantu kita, misal dari rumah ya Pak, kita kan nggak mungkin sampai sejauh itu, sampai ngecek di rumah, tapi ketika ada komunikasi dengan orang tua, mungkin itu bisa menambah atau menguatkan solusi kita bersama, mungkin seperti itu Pak. Iya, ya itu juga usulan yang sangat bagus. Jadi selain adanya kartu kendali itu, kita melibatkan orang tua. Jadi kita berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua untuk mengatasi masalah tersebut. Ya. Selain itu masih adakah lagi mungkin solusi yang lain atau sudah cukup? Kayaknya sudah cukup Pak, itu 2 saja Pak ya, sementara yang ada di pikiran saya Pak akhir-akhir ini. Oh ya, baik kalau rencananya mau seperti itu, kira-kira waktunya kapan ya Pak untuk memulai itu membuat kartu kendali dan mengkomunikasikan dengan orang tua? Sekarang itu kan hari Jumat ya Pak, kalau misal hari Sabtu kita persiapan ya untuk menyiapkan kartu kendalinya, insya Allah untuk hari Sabtu juga kita komunikasi dengan orang tua juga, insya Allah untuk hari Senin kita bisa mulai Pak actionnya untuk menerapkan kartu kendali tersebut ke anak Pak. Oh ya, jadi dilaksanakan secepatnya ya Pak ya. Secepatnya Baik, Pak. nanti kalau sudah dilaksanakan, dari Bapak komitmennya bagaimana untuk pelaksanaan program ini? Nah, komitmen ini Pak yang jelas yang pertama saya meminta dukungan dari Bapak terkait dengan program ini. Yang kedua karena di sini kita sebagai teamwork atau kerjasama itu kan saya juga tidak sendiri ya Pak. Yang mana saya juga punya tim, ada 3 tim atau 3 orang yang menjadi tim saya, berarti 4 orang dengan saya. Kemudian dengan bimbingan guru, bimbingan konseling atau guru BK juga. Mungkin itu Pak, agar nanti proses
pelaksanaan kartu kendali ini bisa sesuai dengan harapan dengan adanya komitmen saling bersinergi antara kepala sekolah, kemudian dengan tim kesiswaan, kemudian dengan guru BK dan orang tua. Begitu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Nanti ditunggu kabar berikutnya dari pelaksanaan program tersebut ya Pak Saiful. Mudah-mudahan program yang nanti akan dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang memuaskan. Anak-anak kita nanti sudah tidak ada yang terlambat lagi. Kira-kira sudah cukup ya Pak Saiful atau ada yang mau dibicarakan lagi? Sementara ini saja dulu Pak. Nggih. Saya terima kasih Pak sudah mendengarkan keluh kesah saya, nemenin ngobrol cerita begitu Pak. Iya, terima kasih juga ya pada Pak Saiful sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya, menyelesaikan masalah sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita nanti tambah maju dan menjadi sekolah idaman dari murid-murid. Terima kasih ya Pak Saiful. Monggo bisa dilanjutkan kegiatan berikutnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya undur diri. Oke, sama-sama. Monggo. Ya, baik Pak Pri. Tadi Pak Pri sudah melakukan kegiatan coaching ya. Betul Pak. Ya, ini dari saya selaku supervisor atau observer, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching tadi. Apa saja yang sudah Pak Supri lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak Pri? Ya, baik. Tadi setelah pada saat melaksanaan coaching, saya sudah melaksanakan indikator dari kompetensi dari coaching tersebut, yaitu diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk indikator keberhasilannya, tadi pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot maupun mendengarkan aktif, tadi bahwa dari coaching sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Pak. Oh iya. Iya. Baik, Pak Pri, itu tadi menurut saya kegiatan coaching kali ini memang sudah berjalan dengan baik, sudah bagus ya. Coaching tadi sudah berjalan dan sudah prosesnya sudah sesuai dengan alur, yaitu alur Tirta. Dan tadi Pak Supri sebagai coach sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach tadi bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian tadi kegiatan coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk selanjutnya, ini pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi nanti yang ingin dikembangkan oleh Pak Supri berdasarkan coaching kali ini ya? Iya, tentunya dalam pelaksanaan coaching saya perlu berlatih ya Pak. Jadi supaya nanti pada saat pelaksanaan coaching yang sesungguhnya saya sudah tidak kaku lagi dan bisa melaksanakan coaching dengan baik, bisa menggali potensi dari coaching tersebut agar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Pri. Ya, saya kira sudah cukup ya, Pak Pri. Nanti semoga nanti Pak Supri semakin berkembang, semakin baik dalam kegiatan coaching demi untuk nanti kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup ya.
Assalamualaikum Pak Wahidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Bagaimana kabarnya Pak Wahidin? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Saiful. Pak Saiful bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Pak Wahidin. Oke. Baik Pak. Pada kesempatan ini Pak Wahidin, kita akan melakukan suatu praktek coaching supervisi akademik, dan di sini nanti saya akan sebagai supervisor dan kemudian Pak Wahidin sendiri menjadi coach ya Pak, Iya, untuk betul. membantu coachingnya menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, untuk proses mengobservasi ini kita nanti akan melalui 3 tahap Bapak. Yang pertama adalah pra-supervisi. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Bapak. Yang kedua adalah proses supervisi. Nanti juga saya akan mengobservasi bagaimana Bapak melakukan supervisi dengan melakukan coaching kepada coachingnya, tahapan tirtanya seperti apa begitu. Terus kemudian tahapan yang terakhir adalah pasca supervisi. Nah, nanti juga saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan beserta juga evaluasi atau hasil pengamatan saya pada proses Pak Wahidin melakukan coaching. Kemudian untuk yang pra-supervisi, pertanyaan yang pertama adalah Bapak, nanti kita akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian ya Pak. Iya. Rubrik penilaiannya adalah nanti bagaimana Bapak menerapkan prinsip coaching itu sendiri dalam proses kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi coachingnya, terus bagaimana Bapak nanti memberikan suatu pertanyaan yang berbobot untuk menggali dari si coach, kemudian ada terkait dengan kehadiran penuh atau presence, begitu Pak. Iya, oke. Terus untuk yang kedua ya Pak, saya Iya. perlu menanyakan ke Pak Wahidin, dalam proses coaching nanti, itu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Wahidin? Oh ya, baik. Untuk nanti kegiatan coaching yang akan saya lakukan, nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak Saiful. Oke, jadi nanti saya akan mengamati 3 hal ini ya dalam proses coaching Pak Wahidin begitu ya. Iya. Terus kemudian terkait dengan kompetensi yang tadi, itu spesifiknya itu yang ingin disupervisi yang seperti apa Pak Wahidin? Oh iya. Dari ketiga kompetensi tadi, nanti kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak Saiful. Oke, terus selanjutnya adalah nanti ketika saya mengobservasi itu indikator ketercapaiannya dari tujuan coaching atau pengembangan coaching yang diinginkan itu apa Pak? Biar nanti saya memudahkan untuk ternyata Pak Wahidin ini sudah sampai ke tahap ini dan sebagainya. Iya. Nanti dalam kegiatan coaching nanti saya ingin si coach itu nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapinya itu Pak. Begitu ya Pak? Iya. Oke, baik Pak. Untuk pra-supervisi saya rasa sudah cukup. Nanti bisa dilanjutkan dalam proses supervisinya. Monggo dilanjutkan dengan coach Pak Wahidin. Oke, ya. Assalamualaikum Pak Wahidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri, monggo. Iya, terima kasih. Mohon waktunya sebentar ya Pak. Oke ya. Ya, gini Pak, saya mau ini Pak, mau curhat lah tentang masalah saya Pak. Jadi di kelas anak itu akhir-akhir ini kurang antusias Pak dalam mengikuti pembelajaran. Ada juga yang mengumpulkan tugasnya
tidak keseluruhan, hanya sebagian yang dikumpulkan seperti itu, Pak. Oh, begitu ya Pak Pri ya. Oh iya. Baik Pak Pri, apa yang nanti Pak Supri harapkan dari obrolan kita kali ini Pak Pri? Ya, jadi saya berharap nanti saya menemukan solusi, Pak, dari Iya. permasalahan saya tadi itu. Jadi siswa yang tadinya kurang aktif jadi aktif, siswa yang kurang semangat jadi semangat, dan siswa juga mengumpulkan tugas dengan baik, Pak. Seperti itu. Oke. Iya. Oh, berarti Pak Pri masalahnya siswanya di kelas itu kurang antusias ya ketika pembelajaran gitu ya. Iya, betul, Eh, Pak. iya. Menurut Pak Supri itu yang membuat murid-murid itu tidak atau kurang antusias itu apa ya Pak Pri ya? Dari analisa Pak Supri. Kalau ya, kalau saya perhatikan, apa karena itu ya, Pak? Mungkin saya terlalu monoton dalam mengajar. Mungkin hanya bercerita saja, dan anak hanya menggunakan media buku saja tanpa media yang lain, media belajar yang lain. Jadi saya hanya menggunakan teknik ini apa berbiaya seperti pidato seperti itu, Pak. Jadi Oh iya. tidak bervariasi mungkin apa ya, Pak, ya. Jadi anak kurang bersemangat, kurang antusias. Oh iya. Berarti selama ini mungkin eh, pembelajaran terlalu monoton begitu ya, hanya ceramah, Iya, kurang ceramah, bervariasi Pak. begitu. Oh, iya. Oh, kira-kira apa saja ya yang dapat membuat murid Pak Supri nanti antusias dalam pembelajaran nanti? Oh, apa gini ya, Pak? Mungkin berarti kalau hanya ceramah nanti anak di itu ya, Pak, dengan video dari YouTube apa ya? Itu kan kayaknya sangat menarik, atau dari TikTok mungkin ya. Sekarang kan sedang ngetren itu di TikTok seperti itu ya, Pak. Ada juga saya pernah kalau cari informasi di HP itu di Google atau mungkin artikel di internet seperti itu, apa boleh ya, Pak, ya? Atau menggunakan ini PowerPoint apa ya, Pak? PowerPoint Oh, iya. kayaknya lebih menarik mungkin ya, Pak. Wah, ya itu saya sependapat itu Pak. Biar pembelajarannya tidak monoton ya, membosankan, hanya ceramah saja mungkin itu bisa digunakan Pak untuk lebih bervariasi. Tadi ada pakai video ya, kemudian dari apa PowerPoint juga. Kayaknya kalau seperti itu anak-anak nanti lebih antusias Pak seperti itu ya, tidak bosan lagi dalam pembelajaran. Oh iya, satu lagi, Pak. Iya. Kalau anak tidak mengumpulkan tugas dengan baik, apa karena tugasnya kebanyakan apa ya, Pak? Saya juga berpikiran kayaknya tugasnya kebanyakan, berarti nanti tugasnya yang penting sesuai dengan materi, tidak bisa terlalu banyak. Seperti itu ya, Pak, ya? Oh iya, mungkin seperti itu Pak. Jadi anak tugasnya hanya mengerjakan soal dan soalnya terlalu banyak mungkin itu ya. Jadi anak kadang bosan dan malas itu untuk menyelesaikan tugasnya. Kalau boleh tahu itu Bapak menggunakan sumber belajar apa itu kalau Ya, selama sementara hanya buku, Pak, buku yang di perpustakaan. Jadi, ya hanya itu dengan ceramah seperti itu, Pak. Kalau misalkan ini, Pak, anaknya kalau mau mengumpulkan tugas, apa boleh dengan puisi atau yang dengan video apa boleh ya, Pak, ya? Oh, iya bagus itu Pak. Itu sudah sesuai dengan pembelajaran yang terkini itu pembelajaran berdiferensiasi itu kan. Oh, Nanti iya anak iya 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 iya. iya jadi lebih senang karena sesuai dengan minatnya kan seperti itu. Oh, iya iya. Berarti boleh ya, Pak, itu ya? Iya Tidak boleh. harus Iya. mengerjakan tugas hanya menulis atau seperti itu. Jadi boleh dengan puisi, nyanyian, atau dengan video seperti itu boleh ya, Pak, ya? Boleh Pak itu. Iya. Iya iya iya. Iya. Jadi
sekarang apa rencana Pak Supri untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak? Berarti nanti yang saya lakukan secepatnya adalah mencari ini Pak, sumber video di YouTube. Kalau untuk PowerPoint-nya nanti sambil jalan ya Pak, atau mungkin nanti saya cari juga di internet Bok. Ada. Yang jelas untuk yang bisa langsung saya kerjakan berarti mencari referensi di YouTube ataupun di TikTok untuk nanti saya gunakan di pembelajaran. Seperti itu ya Pak ya. Oh Nah, ini iya, saya mohon bantuan Bapak juga ya oke untuk ya, itu, ya. Terima kasih ya Pak. ya, ya bagus sekali itu Pak rencananya, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti berhasil dan anak-anak juga lebih antusias dalam belajar. Ini kira-kira komitmen dari Pak Supri ini, rencana ini akan dilakukan kapan ini Pak Supri? Berarti ya karena ini anak-anak sudah pulang ya, insya Allah setelah ini saya langsung mencari itu Pak, sumber belajar dari YouTube dan TikTok dan juga sambil membuat itu PowerPoint-nya. Mudah-mudahan nanti anak-anak akan senang dengan pembelajaran yang bervariasi Pak, seperti itu. Iya, bagus sekali itu rencananya Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Ya. Amin. Ya, baik terima kasih Pak. Alhamdulillah sudah diberi kesempatan ngobrol dengan Bapak untuk menerima keluh kesah saya. Dan alhamdulillah hari ini saya jadi tercerahkan Pak. Jadi mungkin memang karena anak-anak hanya belajar dengan buku saja jadi kurang antusias dan tugasnya terlalu banyak. Dan mulai hari ini nanti akan saya berusaha menyajikan pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Mudah-mudahan doakan saya dan bantu saya. Mudah-mudahan nanti saya dalam melaksanakan pembelajaran bisa bervariatif dan anak-anak bisa menyerap materi yang disampaikan. Terima kasih ya Pak. Oke, ya sama-sama Pak Pri. Ya, Ya silakan. mohon izin. Ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wahidin, bisa Oke. dilanjutkan ya terkait dengan supervisinya. Tadi saya sudah memperhatikan terkait dengan proses coaching Pak Wahidin. Nah, kita lanjutkan di pasca supervisi. Ini saya juga perlu menanyakan Pak, menegaskan lagi terkait dengan apa yang Bapak sudah lakukan, ya, yang menjadi Bapak itu sudah berkembang dalam indikator Bapak yang tadi disampaikan ketika di pra supervisi Pak. Iya, baik. Di kegiatan coaching tadi yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut tadi bisa menggali si coach untuk menceritakan masalahnya, dan juga bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan si coach. Itu Pak Saiful. Baik Bapak, luar biasa sekali Pak. Betul sekali tadi saya juga memperhatikan bagaimana prosesnya mengalir ya, kemudian si dari coach itu juga menyampaikan solusi yang sudah disiapkan atau yang sudah terpikirkan oleh si coach dari hasil pertanyaan berbobot dari Pak Wahidin yang mana terkait dengan permasalahan di kelas, antusiasme peserta didik ya pada pembelajaran, kemudian tugas-tugas yang terlalu banyak, kemudian dari proses Pak Wahidinnya mengalir itu si coach itu dengan suasana yang lega menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dari si coachnya. Nah, kemudian Bapak, dari proses ini sudah selesai, alhamdulillah, tapi juga perlu saya menanyakan lagi terkait dengan indikator yang pertama itu tadi, yang pra-supervisi, ini kira-kira Bapak yang akan Bapak kembangkan lagi kemampuan coaching Bapak itu apalagi Pak di sini? Oh iya,
Eh, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi mungkin ya. Terus belajar coaching biar lebih memahami lagi tentang proses coaching, itu alurnya ya, alur tirta, sehingga nanti ketika melakukan coaching yang sesungguhnya nanti bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak Saiful. Baik, terima kasih Pak Wahidin atas waktunya. Semoga harapan Pak Wahidin ya juga bisa tercapai, kemampuannya terasah lagi terkait dengan kemampuan sendiri Pak Wahidin sendiri dalam melakukan coaching. Itu memang tepat sekali Pak. Ketika kita tidak melatih kompetensi untuk coaching itu kadang kita tidak bisa hadir secara penuh Pak di dalam proses coaching itu sendiri. Memang kita harus benar-benar berlatih dengan orang-orang. Oke Pak, sementara seperti itu. Terima kasih Pak atas kehadirannya Pak Wahidin. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Saiful. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Pak Suprianto. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak Pri. Pak Pri sendiri bagaimana? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat ya. Baik Pak Saiful, pada kesempatan kali ini nanti Pak Saiful akan melaksanakan coaching ya. Nah, saya di sini bertugas sebagai supervisor atau pengamat. Nah, sebelum pelaksanaan coaching, perlu saya sampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan dari coaching nanti. Yang pertama yaitu rubrik penilaian, di mana bahwa dalam pelaksanaan coaching perlu memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Pak Saiful, sebelum pelaksanaan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Pak Saiful kembangkan dalam pelaksanaan coaching nanti? Baik Pak Pri, beberapa hal kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama adalah presence atau kehadiran, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah terkait dengan menggali atau memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach. Oh iya, baik. Tentunya dengan memperhatikan alur tirta dalam pelaksanaan coaching tersebut, nggih. Untuk yang kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Saiful kembangkan yang secara spesifik dari ketiga kompetensi tersebut? Kompetensi mana? Baik Pak, nanti dengan alur tirta itu yang ingin saya kembangkan adalah nanti bagaimana saya memperhatikan atau mendengarkan secara penuh, hadir pada proses coaching, kemudian saya bisa memberikan pertanyaan yang nantinya menjadi pemantik untuk si coach untuk mencari atau mendapatkan solusi dengan apa yang sudah menjadi permasalahan untuk coach. Begitu Pak. Oh ya, baik. Jadi untuk kompetensi yang akan dikembangkan atau nanti yang akan saya amati secara spesifik ketiga-tiganya ya, dari kehadiran penuh atau presence, dengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk berikutnya, ketika saya mengamati, menurut Pak Saiful, indikator keberhasilan dari kompetensi yang Pak Saiful jalankan dan yang akan saya amati itu indikator keberhasilannya apa Pak?
Baik, yang pertama kehadiran secara penuh berarti saya bisa face to face ataupun saya bisa ketemu langsung tanpa saya bahasanya nyambi ya dengan si coach saya. Jadi saya benar-benar fokus hadir pada saya memberikan waktu sepenuhnya untuk coach saya. Terus kemudian yang kedua adalah nanti saya mendengarkan secara aktif. Jadi saya memberikan waktu yang lebih banyak kepada si coach untuk bercerita. Jadi saya menahan diri untuk tidak memotong pembicaraannya, untuk tidak memberikan solusi dan sebagainya yang memberikan asumsi-asumsi negatif tentang si coach saya. Terus kemudian yang terakhir adalah saya bisa memberikan pertanyaan yang nantinya dari coach itu memberikan solusi tentang apa yang menjadi permasalahannya. Jadi nanti coach-nya itu solusinya seperti ini dan coach itu menyampaikan solusinya kepada saya begitu. Jadi saya dalam proses ini adalah memaksimalkan potensi dari si coach itu dalam menyelesaikan masalah. Ya, nampaknya sudah siap sekali ya Pak Saiful untuk melaksanakan coaching pada kali ini. Baik, terima kasih sudah bersedia untuk berdiskusi sebelum pelaksanaan coaching. Untuk berikutnya, nanti silakan Pak Saiful melaksanakan coaching. Silakan Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bolehkah saya minta waktunya Pak sebentar? Boleh Pak Wahidin, monggo masuk deh. Iya, terima kasih Pak. Ini saya mau bercerita Pak tentang apa yang saya rasakan akhir ini Pak di kelas saya Pak. Oke, Pak Wahidin sebelumnya sehat Pak? Alhamdulillah ya sehat Pak. Ya, Bapak tapi gimana sehat? Ya. Alhamdulillah sehat. Tapi nampaknya sedang ada beberapa hal yang dipikirkan ya Pak Wahidin ya, begitu Iya, ya? betul sekali Pak. Ini Oke. saya mau cerita dengan Bapak ya. Baik, monggo Pak, apa yang bisa saya bantu Pak untuk yang akan Bapak ceritakan dan sebagainya Pak, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini begini Pak, akhir-akhir ini saya kok merasa murid-murid saya di kelas kok kalau saya ajar itu kurang antusias seperti itu Pak dalam melakukan pembelajaran dari saya. Mereka seperti kurang semangat mengikuti pembelajaran. Selain itu kalau mereka diberi tugas di rumah itu juga banyak yang tidak mengerjakan, tidak memberikan tugas dengan berbagai alasan. Saya jadi bingung loh Pak, gimana ya? Oke, terkait dengan antusiasme siswa ya Pak Wahidin dengan tugas-tugas yang tidak dikumpulkan. Nah, dari permasalahan ini yang Pak Wahidin harapkan itu yang seperti apa Pak? Saya berharap saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya Pak tentang antusiasme siswa-siswa saya dalam belajar di kelas Pak. Oke, baik Pak. Jadi nanti untuk solusi-solusi permasalahan tentang antusiasme ya Pak Wahidin ya? Iya. Baik. Nah, menurut Pak Wahidin ini kira-kira yang menyebabkan anak-anak itu kurang antusiasme dalam mengikuti pembelajaran dan anak itu tidak mengerjakan atau kurang mengerjakan beberapa tugas yang diberikan Pak Wahidin itu apa saja Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, menurut analisa dari saya itu Bang ya, mungkin hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias yang pertama mungkin karena pembelajaran saya mungkin membosankan ya, terlalu monoton. Kalau saya biasanya hanya ceramah itu Pak, saya menjelaskan pada siswa, saya mungkin terlalu dominan dalam berbicara itu, bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian saya kurang memberikan kesempatan mungkin buat murid saya untuk berpendapat atau untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak permasalahannya ya. Baik Pak, tentunya terkait dengan antusiasme siswa Pak Wahidin itu bisa kita masukkan ke skala ya Pak. Jadi kalau semisal kita lihat dari skala 1 sampai dengan 10,
itu antusiasme siswa Pak Wahidin itu di skala mana, Pak? Berapa di antara 1 Oh sampai iya, 10? mungkin antusias siswa dalam belajar di kelasnya mungkin baru sampai skala 5, Pak. Skala 5. Jadi Iya. kalau dari skala 5 berarti harapannya paling tidak 9 dan 10 ya Pak Wahidin ya? Iya, harapannya seperti itu, Pak. Iya, Oke, 9 dan jadi 10. nanti jika Pak Wahidin mengharapkan ke skala yang 9 atau 10, itu kira-kira apa saja Pak yang bisa membuat antusiasme peserta didik atau siswa Pak Wahidin itu menuju ke angka 9 atau 10 Pak? Mungkin kegiatan membaca perlu ada perubahan ya, tidak hanya ceramah saja. Nanti biar anak aktif mungkin saya harus memberikan tugas seperti diskusi kelompok seperti itu ya, biar nanti anak aktif. Kemudian ada selingan-selingan ice breaking itu biar anak tidak merasa bosan. Kemudian ada juga mungkin pakai games itu ya, supaya nanti pembelajarannya itu lebih menarik. Mungkin itu Pak, seperti itu Pak ya. Kalau menurut Bapak bagaimana? Saya sependapat Pak dengan tadi yang ditawarkan oleh Bapak. Mungkin ada selingan-selingan ice breaking dan sebagainya ya Pak. Terus kemudian terkait dengan itu mungkin nanti tadi ada ice breaking biar ada diskusi. Kayaknya saya sependapat sekali nanti anak jadi lebih aktif begitu ya Pak. Terus kemudian terkait dengan itu Pak, kemudian selain masalah dari antusiasme dan tugas-tugas itu ada masalah lagi Pak atau problem yang Pak Wahidin miliki? Oh iya, selain antusiasme tadi dalam pembelajaran tadi juga ada masalah itu tentang tugas yang saya berikan itu. Kalau tugas di rumah itu ya, itu anak jarang yang tidak mengumpulkan itu. Banyak yang tidak mengumpulkan tugas seperti itu. Oh begitu. Nah kira-kira agar anak itu mau mengumpulkan tugas itu kira-kira bagaimana Pak? Mungkin karena saya memberi tugasnya terlalu banyak apa ya, mungkin hanya soal yang harus dijawab oleh siswa gitu, jadi mungkin anak merasa kesulitan gitu ya. Untuk biar anak nanti bisa lebih rajin lagi dalam tugas, mungkin tugasnya mungkin tidak hanya mengerjakan soal itu saja apa ya, mungkin pakai ada puisi, kemudian mungkin pakai video gitu mungkin ya, lebih bervariasi. Sependapat Pak saya dengan rencana aksi Pak Wahidin. Jadi ada beberapa yang anaknya kurang antusias atau aktif, Pak Wahidin tadi menyediakan diskusi kelompok. Kemudian tugas-tugas yang anak-anak itu kurang sigap dalam menyelesaikan tugas, Pak Wahidin tadi menyampaikan akan menyajikan dalam bentuk puisi begitu ya Pak. Itu saya sangat sependapat dengan rencana Pak Wahidin. Kemudian Pak, untuk yang akan Pak Wahidin terapkan ini kira-kira waktunya kapan Pak? Oh ya, untuk rencana saya ini minggu depan ini saya sudah akan melaksanakan ini Pak, kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi nanti biar anak-anak nanti lebih antusias seperti itu Pak. Oke Pak, jadi dasarnya lebih cepat lebih baik ya Pak Wahidin ya? Iya. Oke Pak, semoga berhasil Bapak. Cuman nanti untuk memastikan apa yang menjadi solusi Bapak dalam menyampaikan ini yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira komitmennya apa Pak agar Bapak nanti bisa benar-benar 100% menerapkan solusi yang Bapak tadi akan terapkan? Iya, nanti komitmen dari saya nanti saya akan ya berkolaborasi ya dengan terutama dengan kepala sekolah, nanti kepala sekolah untuk melakukan supervisi dari kegiatan saya nanti, apakah nanti
sudah sesuai, sudah berhasil apa belum. Nanti saya akan berkolaborasi Pak terutama dengan Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan supervisi. Oke Boleh, Bapak, eh, Ya. oke Bapak, ini tadi luar biasa Pak dengan komitmen yang Bapak. Semoga apa yang Bapak harapkan ya untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian yang anak antusiasme dan aktif, mungkin senang gembira di sekolah, itu semoga berhasil Pak ya, semoga berhasil. Dan mungkin monggo Bapak, kita bersinergi bersama ya Pak, kita bersinergi Iya. bersama ya nanti terkait dengan permasalahan ini. Baik Bapak, adakah yang ingin diceritakan lagi Pak, atau mungkin masih ada unek-unek di hati Bapak? Oh iya, ya saya kira sudah cukup Pak. Ini terima kasih, saya sudah tercerahkan pada kali ini ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya untuk saya bisa sharing Pak. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjalankan tugas sebagai guru dengan lebih baik lagi, dan Amin. nanti murid-murid saya jadi lebih semangat dan lebih antusias dalam belajar. Terima kasih Pak. Amin, amin, amin. Semoga berhasil Pak Wahidin. Oke, selamat beraktivitas kembali Pak Wahidin. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pelaksanaan coaching sudah selesai ya Pak. Bagaimana Oke. perasaannya? Alhamdulillah Pak, saya turut senang ya dengan menghadirkan diri saya kepada coach saya terkait dengan permasalahan yang beliau rasakan dan ingin beliau pecahkan begitu Pak. Dan di sini memang beliau benar-benar memecahkan sendiri ya Pak, dengan ide-ide beliau yang sebenarnya juga sudah cemerlang menurut saya. Saya hanya membantu dan menemani beliau untuk sharing saja Pak, begitu. Jadi dalam pelaksanaan coaching tadi ada beberapa yang sudah dilakukan oleh Bapak, termasuk dalam ketercapaian indikator tadi yang sudah dibicarakan di tahap awal pada prasupervisi. Menurut Bapak itu bagaimana dari ketercapaian indikator yang tadi kompetensi yang ingin diamati, seperti itu Pak? Bagaimana? Baik Pak, kan ada 3 ya Pak yang ingin saya capai. Yang pertama presence atau kehadiran. Tadi memang saya hadir secara penuh ya, ngobrol dengan si coach ini. Yang kedua, saya adalah mendengarkan secara aktif. Jadi apa yang ingin beliau sampaikan itu saya dengarkan sepenuhnya. Terus kemudian yang terakhir adalah saya menggali pertanyaan berbobot, dan ini dari pertanyaan ini saya bisa mendapatkan, bahkan si coach ini bisa memaksimalkan potensinya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, begitu Pak. Oh iya, baik. Dari hasil pengamatan tadi memang sudah luar biasa Pak Saiful dalam melaksanakan coaching. Untuk indikator tercapainya memang sudah tercapai semua menurut saya berdasarkan catatan saya ini. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian selain kompetensi dari coaching itu, apakah ada lagi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin saya akan mengembangkan kompetensi saya dalam keluasan melakukan coaching, Pak. Jadi ketika saya melakukan coaching itu sudah tidak ada rasa canggung. Kemudian si coach ini juga merasa nyaman ketika cerita dengan saya, bagaikan oh ya saya itu teman terbaiknya, tempat ternyamannya untuk cerita itu Pak. Jadi mungkin saya akan berlatih lebih lagi Pak untuk membersamai si coach tadi Pak, ataupun yang lain, coach yang lain yang memang sedang mengalami permasalahan gitu Pak. Ya, luar biasa ya Pak Saiful. Mudah-mudahan Pak Saiful akan tambah luwes lagi nanti ke depannya dalam pelaksanaan coaching dan dapat memajukan dunia pendidikan khususnya di Indonesia.
Mungkin sudah cukup Pak Saiful untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik dan dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Terima kasih, undur diri Pak, mohon izin. Baik, Halo, halo. Sekian terkait dengan hasil praktek coaching kami, guru penggerak Angkatan 9, terkait dengan proses coaching, supervisi akademik dengan alur Tirta dengan secara triad dan 3 siklus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.